Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang compensation and benefit dalam dunia kerja. Nah, apa itu compensation and benefit? Dalam dunia kerja, setiap karyawan tentu mengharapkan adanya penghargaan atas usaha dan pekerjaan yang telah dilakukan. Penghargaan tersebut tidak hanya berupa gaji, tapi juga berbagai fasilitas dan dukungan lain yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Hal inilah yang disebut dengan compensation and benefit. Compensation and benefit menjadi salah satu faktor penting dalam perusahaan karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan. Perusahaan yang mampu memberikan compensation and benefit yang baik biasanya memiliki karyawan yang lebih loyal, produktif, dan semangat dalam bekerja. Selain itu, compensation and benefit juga menjadi pertimbangan utama seseorang ketika memilih pekerjaan. Banyak karyawan yang tidak hanya melihat besar kecilnya gaji, tetapi juga melihat fasilitas dan kenyamanan yang diberikan perusahaan. Nah, selanjutnya adalah pengertian compensation. Compensation adalah segala bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai balasan atas tenaga, waktu, pikiran, dan kontribusi yang telah diberikan kepada perusahaan. Compensation biasanya diberikan dalam bentuk uang dan menjadi hak yang diterima karyawan setelah melakukan pekerjaannya. Besarnya compensation biasanya disesuaikan dengan jabatan, tanggung jawab, pengalaman kerja, dan hasil kerja karyawan. Compensation sangat penting karena menjadi salah satu bentuk penghargaan perusahaan terhadap karyawan. Ketika compensation diberikan secara layak dan adil, maka karyawan akan merasa dihargai, sehingga dapat meningkatkan semangat dan motivasi kerja. Sebaliknya, jika compensation dirasa tidak sesuai dengan beban kerja yang dilakukan, maka dapat menimbulkan rasa kecewa, stres kerja, hingga menurunnya produktivitas karyawan. Contoh compensation di sini adalah gaji pokok, upah lembur, bonus kerja, insentif, komisi penjualan. Selanjutnya ada pengertian benefit. Benefit adalah fasilitas atau keuntungan tambahan yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji pokok. Benefit diberikan sebagai bentuk perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan dan kenyamanan karyawan. Saat ini, benefit menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh para pekerja. Banyak perusahaan bersaing memberikan benefit terbaik agar dapat mempertahankan karyawan berkualitas. Benefit tidak selalu berupa uang, tetapi juga dapat berupa fasilitas yang membantu kehidupan dan kesehatan karyawan. Benefit yang baik dapat membuat karyawan merasa aman, nyaman, dan lebih betah bekerja di perusahaan. Selain meningkatkan kesejahteraan, benefit juga dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan mental karyawan, sehingga karyawan dapat bekerja dengan lebih optimal. Contoh benefit yaitu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, asuransi kesehatan, tunjangan makanan dan transportasi, THR, cuti tahunan, program kesehatan karyawan, dan work-life balance. Selanjutnya, jenis-jenis compensation. Compensation dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu compensation finansial langsung dan compensation final tidak langsung. Compensation final langsung. Compensation final langsung adalah imbalan yang diberikan secara langsung dalam bentuk uang kepada karyawan. Contohnya itu gaji pokok, bonus, komisi, insentif, dan upah lembur. Compensation jenis ini biasanya diberikan berdasarkan hasil kerja, target, atau pencapaian karyawan. Yang kedua, compensation finansial tidak langsung.
Kompensasi finansial tidak langsung adalah imbalan yang diberikan dalam bentuk fasilitas atau dukungan tambahan. Contohnya tunjangan kesehatan, dana pensiun, asuransi, tunjangan hari raya, dan fasilitas kerja. Kedua jenis compensation tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan motivasi karyawan. Selanjutnya ada tujuan compensation and benefit. Tujuan bagi perusahaan yaitu menarik calon karyawan yang berkualitas, mempertahankan karyawan yang berprestasi, meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi tingkat resign atau turnover, meningkatkan loyalitas karyawan. Sedangkan tujuan bagi karyawan yaitu memenuhi kebutuhan hidup, memberikan rasa aman dan nyaman, meningkatkan semangat kerja, membuat karyawan merasa dihargai, dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya adalah manfaat compensation and benefit. Manfaat bagi karyawan yaitu menambah motivasi kerja, membantu memenuhi kebutuhan hidup, mengurangi stres kerja, memberikan rasa aman, dan meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya ada manfaat bagi perusahaan. Yang pertama itu produktivitas meningkat, kedua lingkungan kerja menjadi lebih positif, loyalitas karyawan meningkat, menurunkan tingkat absensi dan resign, dan membantu membangun citra perusahaan yang baik. Selanjutnya adalah hubungan compensation and benefit dengan psikologi. Dalam psikologi industri dan organisasi, compensation and benefit berhubungan erat dengan motivasi kerja, kepuasan kerja, dan perilaku karyawan di tempat kerja. Karyawan yang merasa dihargai melalui compensation and benefit yang baik biasanya memiliki kondisi psikologis yang lebih positif. Mereka akan merasa lebih semangat, percaya diri, dan nyaman saat bekerja. Sebaliknya, compensation yang tidak adil dapat menyebabkan stres kerja, burnout, rasa kecewa, bahkan konflik dalam lingkungan kerja. Selain itu, benefit seperti cuti, asuransi kesehatan, dan work-life balance juga sangat penting untuk menjaga kesehatan mental karyawan agar tidak mudah mengalami kelelahan fisik maupun emosional. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan kondisi psikologis karyawan melalui pemberian compensation and benefit yang sesuai. Selanjutnya adalah contoh kasus negatif. Contoh kasus negatifnya itu, seorang karyawan bekerja selama bertahun-tahun di sebuah perusahaan dengan beban kerja yang cukup tinggi. Namun, perusahaan memberikan gaji yang rendah dan tidak menyediakan benefit yang memadai. Karyawan tersebut sering lembur tetapi tidak mendapatkan apresiasi maupun bonus tambahan. Selain itu, perusahaan juga tidak memberikan fasilitas kesehatan yang memadai. Akibatnya, karyawan merasa lelah, tidak dihargai, kehilangan motivasi kerja. Produktivitas kerja menurun dan akhirnya karyawan memilih untuk resign dari perusahaan. Kasus ini menunjukkan bahwa compensation and benefit yang kurang baik dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi psikologis dan loyalitas karyawan. Selanjutnya adalah contoh kasus positif. Sebuah perusahaan memberikan compensation and benefit yang cukup baik kepada karyawannya. Selain memberikan gaji yang sesuai, perusahaan juga menyediakan bonus, tunjangan kesehatan, cuti tahunan, dan program pengembangan karyawan. Perusahaan juga memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, sehingga karyawan merasa dihargai atas kerja keras mereka. Akibatnya, karyawan menjadi lebih semangat kerja, memiliki loyalitas yang tinggi, dan produktivitas perusahaan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa compensation and benefit yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan positif.
Selanjutnya adalah pentingnya compensation and benefit yang adil. Dalam pemberian compensation and benefit, perusahaan harus menerapkan sistem yang adil dan transparan. Compensation yang adil berarti imbalan yang diberikan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, jabatan, dan kemampuan dan prestasi kerja. Jika perusahaan memberikan compensation secara tidak adil, maka dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar karyawan dan menurunkan semangat kerja. Karena itu, perusahaan perlu membuat sistem compensation and benefits yang jelas agar karyawan merasa diperlukan secara adil dan profesional. Nah, kesimpulannya, compensation and benefit merupakan bagian yang sangat penting dalam dunia kerja. Karena dapat mempengaruhi motivasi, kepuasan kerja, loyalitas, dan kesehatan karyawan, dan kesejahteraan karyawan. Pemberian compensation dan benefit yang baik tidak hanya menguntungkan karyawan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perusahaan seperti meningkatnya produktivitas dan terciptanya lingkungan kerja yang sehat. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan compensation and benefit secara adil agar hubungan antara perusahaan dan karyawan dapat berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan mengenai compensation and benefit dalam dunia kerja yang sudah saya buat. Semoga materi ini dapat membawa wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya kesejahteraan karyawan dalam sebuah perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.